teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nadila. Saya dari D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta tahun 2021. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sistem integumen. Jadi, sistem integumen adalah sistem dari organ yang dapat memisahkan, membedakan, serta menginformasikan terhadap lingkungan. Apa aja sih sistem integumen itu? Sistem integumen itu terdiri dari rambut, kuku, dan kulit. Nah, kali ini aku akan lebih membahas tentang kulit nih. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih kulit itu apa? Jadi, kulit itu adalah bagian tubuh yang terbesar nih. Kulit itu berperan sebagai pelindung organ dalam serta pelindung dari paparan bahayanya lingkungan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat nih gimana sih bentuk kulit kita. Nih, yuk cek. Nah, ini dia kulit kita. Nah, jadi kulit itu ada 3 lapisan loh. Yang pertama ada lapisan epidermis, yaitu lapisan terluar dari kulit. Kemudian ada dermis dan hipodermis adalah lapisan kulit yang terdalam. Nah, di dalam epidermis ini ada beberapa lapisan lagi nih. Ada stratum corneum, stratum granulasum, dan stratum germinativum. Nah, sebenarnya di dalam epidermis ini ada 5 lapisan loh, bukan hanya cornetum, granulasum, dan germinatum aja. Tapi ada juga stratum lucidum dan stratum spinosum nih guys. Nah, aku akan jelasin ya. Nah, ini udah aku gambar epidermis layer. Nah, epidermis layer itu yang pertama ada stratum corneum nih. Nah, stratum corneum ini adalah lapisan epidermis yang terluar, terbentuk dari keratin, fungsinya untuk pelindung lapisan kulit lebih dalam. Ini bentuknya panjang seperti ini ya. Terus ada sebenarnya setelah corneum ini di bawahnya itu ada yang namanya lucidum. Nah, lucidum ini terdapat di bawah corneum, yaitu lapisan tipis sehingga terlihat di telapak kaki dan telapak tangan saja. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk fleksibilitas kulit dan mengandung protein untuk regenerasi kulit loh. Nah, kemudian ada stratum granulasum nih. Ya. Ini gambarnya seperti segi 6 ya. Seperti sisik ular itu. Nah, fungsi dari granulasum ini dia terletak di tengah. Bekerja menghasilkan lemak dan molekul lain untuk melindungi kulit loh. Dan juga sebenarnya habis granulasum ini masih ada nih namanya stratum spinosum. Cuma nggak ada gambarnya ya guys, maaf. Nah, aku jelasin saja. Jadi stratum spinosum ini lapisan tertebal, dia itu untuk memproduksi keratin, melapisi kulit, kepala, dan kuku. Kemudian ada stratum germinativum atau yang disebut stratum basal. Dia itu lapisan kulit epidermis yang terdalam ya guys. Dia itu mengandung sel melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang disebut melanin. Jadi gelap terangnya warna kita itu tergantung banyaknya pigmen yang berada di sel melanosit tersebut. Jika kalau kamu mempunyai kulit yang berwarna gelap, itu berarti produk pigmen kalian banyak di sel melanositnya. Nah, faktor yang menyebabkan pigmen di sel melanosit banyak itu faktornya itu karena paparan sinar matahari dan juga ras. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi epidermis itu? Nah, fungsi epidermis ini dia itu untuk melindungi tubuh dari zat kimia dari luar tubuh dan melindungi tubuh dari sinar UV serta melindungi tubuh dari bakteri. Kemudian kita beralih ke lapisan yang kedua
yaitu dermis. Nah, fungsi dari dermis ini sebagai struktur penunjang, suplai nutrisi, dan respon inflamasi. Nah, di dermis itu dia mengandung pembuluh darah, vena, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ya kandungan di dermis itu ada pembuluh darah, dia itu berfungsi sebagai pemberi nutrisi dan oksigen untuk sel-sel kulit dan rambut agar kulit itu dan rambut itu tidak kering serta mati. Nah, kemudian ada kelenjar minyak seperti yang kalian lihat di sini. Kelenjar minyak itu dia berada di sekitar batang daun ya. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan minyak agar rambutnya itu tidak kering. Kemudian di sini ada kelenjar keringat. Nah, bentuknya itu seperti apa ya? Ini bentuknya seperti tidak beraturan gitu, seperti benang kusut ya. Nah, jadi keringat sendiri itu adalah cairan alami yang dikeluarkan oleh tubuh yang mengandung air, garam, dan lemak. Nah, fungsi dari kelenjar keringat ini tuh apa sih? Nah, fungsinya itu ada mempertahankan suhu tubuh, melumasi kulit dan rambut, serta membuang racun dari tubuh loh. Kemudian kita beralih ke hipodermis. Nah, di hipodermis ini adalah lapisan terdalam kulit yang warna kuning ini adalah hipodermis. Bentuk hipodermis itu seperti ini guys. Dia itu penyimpanan lemak ya. Makanya kenapa warnanya kuning, karena dia penyimpan lemak dan sering disebut lapisan lemak bawah tubuh, berfungsi untuk melindungi dari benturan keras, penjaga suhu tubuh, serta menyimpan panas dan sumber energi cadangan. Mungkin segitu saja dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.